Tita membawa Dev memasuki kontrakannya yang sederhana. Untung halaman tempat mengontrak luas sehingga tidak menyulitkan memarkirkan mobil milik Dev. Keringat Tita mengucur akibat kewalahan membawa tubuh Dev yang cukup berat, apalagi dengan kondisinya seperti sekarang ini. Tita membaringkan Dev pada ranjangnya yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk menampung dua tubuh orang dewasa. Dev terus saja mengacau saat Tita membantu melepaskan sepatunya. Ya Tuhan, orang ini menyusahkan sekali. Kerutu Tita kesal. Ta, cepat nyalakan AC-nya. Di sini gerah sekali. Aku tidak tahan, suruh Dev dengan mata setengah terbuka. Sedangkan Tita mendelik mendengarnya. Kamarku tidak ber-AC. Sebentar aku akan menyalakan kipas angin dan hanya itu yang ada. Tita langsung meraih remote dan menekan tombol on agar kipas angin terpasang di dinding menyala. Tak, cepat singkirkan bajuku ini, benar-benar sangat mengganggu. Tangan Dev dengan kasar ingin merenggut kancing kemejanya sendiri. Pelan-pelan Dev. Tita menapik tangan Dev yang kembali ingin membuka kancing kemejanya sendiri dengan kasar. Dia membantu membukanya sehingga Dev kini hanya memakai single abunya. Tidurlah, aku sangat lelah, jangan berisik. Tita berjalan menuju satu-satunya sofa yang ada di kamarnya. Tita akan tidur di sana meski saat bangun nanti dia merasa pegal-pegal karena sofa itu tidak cukup menampung tubuhnya yang semampai. Tita merasa ada yang mendekap tubuhnya sehingga sulit digerakkan. Dia juga merasa benda kenyal mencecap lehernya dari belakang tubuhnya. Dari belakang tubuh Tita menegang ketika embusan nafas beraroma alkohol mendera indera penciumannya. Jangan bergerak, tetaplah pada posisimu, Ta. Geraman di belakang tubuh semakin membuat tubuh Tita menegang sekaligus kaku. Tita menahan tangan laki-laki yang kini membelai perutnya dan gerakan memutar. Dev, apa kau lakukan? Hardiknya marah dan tidak mengindahkan perintah Dev. Dia sangat terkejut dengan posisinya yang begitu intim dengan sahabatnya sendiri meski pakaian mereka masih utuh. Bukannya jerah mendengar nada marah sang sahabat, Dev semakin erat memeluk tubuh Tita. Tenanglah, Tak, nikmati saja kebersamaan ini, ujar Dev Paro sambil terus menggigit tubuh Tita karena hasadnya sudah menjalar dan menguasai pikirannya. Aku sengaja memindahkanmu ke sini karena kasihan melihatmu tidur meringkuk pada sofa yang jelas-jelas tidak cukup menampung tubuhmu, Dev menambahkan. Tita memberontak agar pelukan Dev terlepas, sebab rasa takut kini memenuhi pikirannya. Dev, kumohon jangan lakukan ini padaku. Aku ini Tita, bukan kekasihmu, dan kita hanya bersahabat. Jangan nodai persahabatan kita dengan perbuatan telanjang ini. Ingatlah kekasihmu, Dev. Tita mengiba dengan nada lirih meminta belas kasihan. Tanpa diduga, Dev yang sedari tadi mendengar lirihan sahabatnya langsung membalik tubuh Tita. Kini dia menindih tubuh Tita. Tatapannya lekat, mata coklat Tita memancarkan ketakutan, kemudian diciuminya kedua netra, dan itu untuk bergantian sangat lembut. Bukannya saat ini kamu sedang tidak mempunyai kekasih, jadi tidak ada salahnya jika kita bersenang-senang sedikit, bisik Dev yang sudah memulai mengulum daun telinga Tita. Memang, namun bukan berarti kamu bisa memperlakukanku dengan lancang seperti sekarang. Dev, aku bukan salah satu perempuan yang biasa menaiki ranjangmu untuk diajak tidur. Kumohon hargailah aku sedikit sebagai sahabatmu. Pemberontakan Tita percuma, mengingat tubuh Dev kekar membuat lelah sendiri. Dia berpikir mungkin sahabat ini akan luluh dan melepaskan jika melihat ketakutan, apalagi kini air matanya sudah menampakkan diri. Dev menyatukan kedua tangan Tita di atas kepala perempuan itu sendiri agar tidak lepas. Dia memegang dengan menggunakan sebelah tangan sebelum tangannya lagi dia gunakan untuk menyusut air mata pada salah satu sudut mata Tita. Aku tidak akan menyakitimu. Aku juga akan berjanji akan melakukannya dengan penuh kelembutan, sebab aku sangat menghargaimu, Tak. Dengan sorot mata yang sudah dikuasai kabut gairah dan hasrat,
Dev menatap lakat wajah Tita. Mendengar perkataan Dev, tubuh Tita kembali menegang. Tita menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan dia sendiri ketakutan saat perutnya merasakan benda keras mulai menusuknya. Dev, sadarlah, kamu mabuk. Aku bukan jalangmu. Kamu akan menyesalinya setelah sadar nanti. Bentak Tita beruntun sambil bercucuran air mata. Dia sengaja mulai menggeliat dengan harapan tubuh Dev segera menjauh. Gerakan Tita ternyata membuat Dev semakin bergairah. Dengan cepat dia menyambar bibir Tita dan melumatnya membabi buta. Tangannya yang tadi digunakan menyusut air mata Tita kini sudah berpindah dan mulai meremas salah satu payudara milik perempuan tersebut yang masih bersembunyi. Dev mengabaikan air mata Tita yang kini sudah mengalir deras. Aku tidak mabuk, aku mengingat semuanya. Dari kamu menjemputku di klub malam hingga kamu memutuskan untuk membawaku ke sini. Aku mendengar semua keluh kesahmu tentang waktu istirahatmu yang terganggu karena kamu menjemputku di klub malam. Oleh karena itu, aku akan membalas jasamu yang sudah begitu mempergilangkan kota. Bisik Dev terengah-engah disela memakut kasar bibir Tita. Bibir Dev mulai turun mencecap lembut serta kuat leher Tita hingga membuat perempuan tersebut merintih akibat perih yang menyengatnya. Kamu bukan jalang, dan kamu harus tahu jika aku sudah putus dengan kekasihku, tepatnya dia yang memutuskanku. Sekarang aku sama seperti dirimu, single. Ini aku ingin memilikimu, sayang. Suara Dev semakin parau ketika hasratnya sudah di ubun-ubun. Tita membelalakan mata ketika dengan sekali sentakan Dev merobek air mata Tita. Tita membelalakan mata ketika dengan sesekali sentakan Dev merobek badannya. Mulutnya langsung kembali dibungkam oleh Dev ketika hendak menjerit air mata Tita. Terus saja mengucur. Dia sudah tidak berdaya pada keadaan sekarang. Harta yang dia miliki satu-satunya kini akan direnggut dengan paksa oleh sahabatnya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini akan menimpanya. Entah bagaimana hidupnya sebentar lagi setelah kejadian ini. Bagian berharga tubuhnya telah dikoyak sebelum mentari bersembunyi menyapanya. Dia yakin ketika mentari itu muncul, pasti suaranya akan mengejek keadaan yang sudah ternoda. Dev memperhatikan wajah pucat yang sempat perempuan ini merenggut sambil memejamkan mata di sebelahnya. Seorang perempuan yang sudah dia renggut harta berharganya secara paksa. Dev mengusap wajahnya dengan kasar saat menyadari perbuatan dini hari tadi. Dia telah memperkosa sahabatnya sendiri. Perbuatannya nista dan terkutuk seumur hidup yang baru dilakukan, apalagi terhadap sahabatnya sendiri yang sudah dianggap sebagai adiknya. Dia hanya pernah meniduri kekasihnya yang kini telah memutuskannya secara pihak. Meski kehidupan di luar negeri begitu menggodanya untuk tidur dengan banyak perempuan dan bergonta-ganti pasangan, tapi hal itu dia tahan karena teringat janjinya pada sang kekasih yang juga berada di negara tetangga.